Halo Lur, bagaimana kabarnya Lur? Jumpa lagi dengan saya Denmiko Lur. Beberapa waktu ini Lur, kita kedatangan tamu baru. Siapakah dia? Dan seperti apa bentuknya? Kita akan berbincang-bincang dengan pamong baru kita. Di sini kita sudah ada Frater. Nah, Frater ini sebagai pamong baru di SMK Mikael. Nah, perkenalan dulu Lur. Ngomong-ngomong Frater, ini namanya siapa? Ini perlu dibuka dulu? Oh, dibuka biar lebih jelas kan? Oh gitu ya, oke. Kan jaraknya sudah jauh ya. protokol ini. Halo Lur, saya Frater Diakon Ardi, asli dari Semarang. Lengkapnya Alfonsus Ardi Jatmiko. Lengkapnya Alfonsus Ardi Jatmiko. Ya. Dari Semarang ya? Dari Semarang. Kok dulu tiba-tiba pengen masuk Serikat Yesus? Nah itu kira-kira dulu itu pengen atau memang terjerumus? Dulu itu sebenarnya tidak langsung pengen Serikat Yesus. Pengennya jadi Romo. Pengennya jadi Romo. Nah, pengen jadi Romo itu karena pengen minum anggurnya Romo. Oh, Lur. Karena waktu misa itu kok kayaknya itu minum apa itu? Sama bapak dikasih tahu kalau itu anggur. Wah, kayaknya menarik ya. Minum anggur. Nah, itu sejak itu pengen jadi Romo. Tapi sempat ngerasake ya waktu itu ya, Miss Dinar gitu. Ya ngerasake ya waktu komuni pertama itu. Pertama itu minum anggur, icip-icip ya. Semakin penasaran. Terus jadi Miss Dinar juga nggak pernah ngerasain lagi sih. Oh. Pelit Romone. Nah, Frater Diakon manggilnya Ardi atau Alfons atau Ardi aja. Frater Diakon Ardi ini tidak terasa ternyata sudah 1 bulan loh. Iya. Kira-kira 1 bulan di Mikael itu walaupun belum ketemu siswa. Belum. Nah, itu kira-kira perasaan atau hal yang bisa di-sharingkan ke teman-teman, ke sedulur-sedulur Miko ini? Yang tentu yang sangat dominan itu sepi. Sepi. Sekolah itu rasa bukan sekolah. Nah, sekolah kok nggak ada muridnya. Yang ada cuma guru-guru. Kan kalau jadi guru itu ya ketemunya murid, nggak cuma guru toh, gitu kan. Jadi ketika datang ke sini mengajar gitu, ternyata mengajarnya hanya di depan laptop. Terus muridnya cuma tampil gambar dan dengar suara toh. Setelah itu udah. Nah kan sekolah itu bertatap muka, interaksi, berkegiatan. Di sini kemudian praktis sebulan ya cuma ngajar toh. Kegiatan untuk siswa juga tentu tidak ada gitu. Guru itu kegiatannya rapat ya wajar lah, ngajar ya wajar gitu kan. Jadi kesannya ada sesuatu yang hilang, kosong gitu. Dari inti dari sekolah itu kan interaksi belajar mengajar, intinya pendidikan, mendidik anak, gitu kan nggak ada. Maksudnya tidak secara langsung. Tentu ada pendidikan lewat daring, oke, tapi yang lebih mendalam, yang lebih pokok untuk interaksi itu menjadi berkurang karena memang keterbatasan jarak karena COVID itu. Jadi rasanya hampa nih, sepi. Dampak pandemi itu. Lain halnya kalau sudah tiba-tiba masuk kegiatan banyak langsung wah ini sekolah tenanan. Langsung tepar. tapi dengar-dengar Frater ini kan Desember itu harusnya tahbisan. Iya, harusnya tahbisan. Karena itu ada pengunduran. Jadi kami para calon Romo ya itu kan diakon itu kumpul bersama melihat situasi yang sedang tidak kondusif, kemudian kita memutuskan bersama Romo pendamping waktu itu memutuskan diundur saja demi keselamatan banyak orang supaya tidak banyak menimbulkan resiko. Kalau satu kena itu nanti cek swabnya banyak, harganya mahal gitu kan. Jadi kita mengurangi resiko itu, maka kita menunggu dulu. Ya, jadi yang terdampak itu tidak hanya pendidikan, tetapi ternyata proses tahbisan aja juga jadi terdampak. Iya, benar sekali. Baik, nah ini kalau bisa diistilahkan ya berarti kalau misalkan Frater ini benar ditahbiskan jadi Romo, artinya kan Romo generasi Z istilahnya. Ini berarti tadi kena ada dampak pendidikan seperti itu, kemudian dampak
tahbisan jadi mundur. Nah itu dari dampak ini kira-kira kacamata sudut pandang dari sudut pandang SJ lah, ini kira-kira menanggapi pandemi COVID-19 ini seperti apa? Mungkin saya melihatnya lebih ke pendapat pribadi, tetapi mungkin juga ada pengaruh dari spiritualitas Ignatian gitu kan. Jadi kalau saya melihat bahwa pandemi ini mungkin tidak hanya semacam satu kondisi yang tertuju pada satu titik, satu tempat, tetapi sudah mengglobal, sudah menyentuh banyak aspek, sudah berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dan itu saya melihatnya lebih ke ini, tatanan global, konstelasi, saling berpengaruh satu sama lain. Dan ini hanya setitik gitu kan, kecil, makhluk kecil ini, tapi pengaruhnya global. Dan kalau saya melihat dari situ kemudian tentu banyak efek yang membuat kita kemudian berubah. Hidup kita menjadi tidak seperti sedia kala. Jarak, bertemu aja kasih jarak seperti ini. Ngomong aja harus pakai masker. Mau salaman gini. Sekarang kebiasaan gini ya. Jadi pengaruhnya itu memang kemudian sudah mengglobal, dan saya kira ini dilihat secara lebih luas, lebih holistik, bahwa kita tidak kemudian menyalahkan para ilmuwannya, menyalahkan virusnya, tapi kita justru malah harus bersama-sama melihat situasi semacam ini dihadapi secara bersama. Tingkatnya dari level pribadi, individu tentu dengan 3M itu, tetapi juga institusi, pemerintah, kemudian lembaga keagamaan yang punya wewenang untuk secara moral, juga pemerintah yang secara sipil dan legal semacam itu juga harus terlibat. Dan ini saya kira justru solidaritas bersama itu yang lebih penting untuk menanggulangi semacam ini, virus yang sudah dampaknya mengglobal, merubah hidup kita, entah kapan akan selesai gitu kan. Dan ini kita tanggapi sebagai sebuah bentuk semacam usaha bersama sih. Saya melihat usaha bersama, menanggapi bersama, melahirkan kebiasaan baru. Dan saya kira kemampuan manusia yang salah satu yang cukup elementer itu adalah adaptasinya. Itu yang juga perlu ditekankan, bahwa kita pasti punya daya juang adaptasi, meskipun juga mengorbankan banyak pihak, miliaran sudah bukan miliaran, jutaan warga dunia kena imbas, meninggal karena itu tentu saja, tapi kita juga yang masih bertahan bisa berbuat banyak untuk itu, dan tanpa pesimis, tapi itu punya harapan. Nah terus ini kan yang berita terbaru ini kan tentang herd imun, dimana di Indonesia itu memang kayaknya belum bisa terjadi. Nah itu pada akhirnya kan kita ya seperti yang disampaikan Frater tadi, terus proses ini sampai kapan kita tidak tahu. Nah ini kira-kira dari sudut pandang Frater untuk konsep pendidikan kita itu mungkin apakah ada pesan atau saran tentang situasi yang mungkin yang kita memang sudah pasti ini masa mau sampai kapan? Kalau saya berkaca dari pengalaman saya 1 bulan gitu, 1 bulan, kemudian juga membaca dari pengalaman-pengalaman teman-teman tentang pendidikan semacam itu, kemudian saya melihatnya memang pergulatan pendidikan dalam kondisi seperti ini adalah soal interaksi, betul interaksi itu. Lalu hambatan dari interaksi itu kan terbatas karena jarak gitu, yang membuat kita guru kemudian para murid hanya menatap satu layar, entah itu HP ataupun laptop gitu kan, atau mungkin kalau yang dalam jumlah massal di LCD itu ya kalau punya gitu kan, tapi kebanyakan juga tidak punya. Maka dengan adanya seperti itu, hambatan selanjutnya adalah soal kebosanan antara guru dan murid itu kan ada tahap bosan dengan situasi yang hanya isolasi, karantina dan sebagainya. Nah disitulah kemudian bukan berhenti pada soal kebosanan dan stuck, tetapi kemudian harus kreatif. Nah itu kreatif karena apa? Karena situasi semacam ini
kalau hanya berhenti pada satu titik, di situ kemudian ya sudah tidak ada perkembangan. Tadi saya sudah menyebut soal adaptasi. Betul. Nah, itu kan dari adaptasi kan orang juga terpacu untuk bisa berkreasi cara mengajarnya gimana, dan murid juga bisa berkreasi mengerjakan tugas seperti apa. Ya berkreasi sehingga muncul ide-ide baru supaya materi pembelajaran juga mungkin lebih menarik ataupun juga semakin mudah dipahami, itu tantangannya. Tetapi saya kira menjadi kreatif dalam menanggapi masalah semacam ini saya kira cukup perlu sih. Nah, seperti kita ini kan sekolah teknik yang memang kalau sejarahnya dari dulu sampai sekarang biasanya kan SMK Mikael itu memang yang paling menonjol dari anak-anak Miko itu biasanya kan prakteknya. Nah, dengan kondisi seperti ini kan akhirnya terus tidak ada praktek. Nah, ini bagaimana melihat situasi ini? Saya sempat berpikir, wah ini cah SMK rano praktek itu gimana gitu kan. Saya juga berpikir angkatan ini gimana nih prakteknya gitu. Kemampuan, keterampilannya itu seperti apa. Saya juga ada ide, tapi ya ini sebatas pemikiran saya, apa jangan-jangan besok ditambah 1 tahun lagi gitu hanya praktek toh. Tapi itu kan juga tidak menjamin bahwa corona itu sudah bisa longgar, itu kan juga belum tentu gitu. Maka memang juga kebijakan dari sekolah itu tadi soal kreativitas pengajaran praktek itu yang bisa diberikan lebih lanjut lagi. Itu yang mereka yang sudah terbiasa dengan hal-hal dunia kependidikan kemudian praktek, nah itu harus berpikir secara lebih luas, kreatif menanggulangi masalah ini. Bagaimana harus mereka praktek gitu. Mungkin ya kalau anak sekarang itu bisa secara visual lebih mudah menangkap, mungkin juga lewat video mungkin direkam kemudian dilihat, oh caranya seperti, meskipun mereka tidak megang langsung tapi setidaknya di dalam imajinasi mereka ada gambaran. Oh ternyata ngikir ini, meskipun tangannya belum pernah ngikir atau gubut, ada cara lihat dulu gitu kan. Setelah itu baru kemudian kalau ada kelonggaran pembatasan itu bisa disipkan seperti apa gitu kan, masih bisa. Ya itu tadi soal kreativitas dari tim kurikulum. Ini yang juga termasuk itu ada beberapa orang tua sampai mempertanyakan, wah anakku sekolah neng Mikael 3 tahun sekolah di Mikael tanpa praktek, nah jangan-jangan besok ketika lulus corona juga belum berakhir, ternyata anak saya juga masih levelnya masih level SMP, mungkin ijazahnya SMK Mikael. Nah takutnya kan takut semacam itu kan, ketakutan itu juga akhirnya menjadi momok tersendiri, karena memang kita harus ada praktek, karena praktek kalau tidak ngalami kan juga betul. Ya, karena pengalaman itu juga penting. Iya, seperti yang disampaikan Frater tadi, memang mungkin apakah nanti akan ada kebijakan tambah 1 tahun untuk prakteknya, tapi itu pun juga nanti nunggu apakah pandemi itu juga sudah bisa ditoleransi seperti biasa atau masih seperti ini, nah kita belum tahu. Nah begitu Lur, kira-kira percakapan kita dengan pamong baru SMK Mikael, Frater Diakon Alfonsus Ardi Jatmiko. Kita lanjutkan nanti di tamu-tamu yang lain lagi. Pokoknya sampai di sini dulu. Jangan lupa tiap hari latih diri, pantang mundur terus maju. Miko. Jos.